Ya kan semua orang butuh duit, gitu kan. Apalagi kalau integritas rendah, dia akan makin terkikis. Sehingga ketika misalnya eh, kasus ini nggak tuntas dengan pidana dan hukuman pecat dengan tidak hormat ya bang, jangan oh udah dipecat tapi dengan hormat. Jadi kalau itu nggak terjadi bang, maka ya makin menjadi-jadi rusaknya krisis integritas yang ada di KPK. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. 78 pegawai KPK dari 90 yang terbukti melakukan pungli di rutan KPK telah diberi sanksi pelanggaran kode etik berat. Tapi bentuknya hanya permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Nah, ini kan sesuatu yang aneh ya, banyak sekali kritik dari publik dan ini juga mungkin bisa menambah kekecewaan masyarakat terhadap KPK yang selama ini juga mulai terus-menerus tergerus akibat dari berbagai macam faktor. Padahal pimpinan KPK sudah berganti, Firly Bahuri yang selama ini dianggap sebagai faktor yang membuat KPK menjadi semakin terpuruk juga sudah dicopot dan sudah diganti dengan ketua KPK baru meskipun masih statusnya adalah sementara. Kita masih menunggu Jokowi memilih ketua definitif siapa di KPK. Nah, untuk membahas itu kita akan mendiskusikannya dengan Yudi Purnomo Harahap. Ini para sahabat integritas pasti sudah sangat familiar dengan wajahnya, dengan dirinya, karena Yudi adalah mantan ketua wadah pegawai KPK yang juga dikenal sangat vokal, meskipun kerja-kerja di KPK adalah kerja-kerja yang dilakukannya secara silent operation ya, selama ini gitu ya. Mengingat ya Yudi fokusnya di isu penegakan hukum kalau di KPK. Nah sekarang karena menjadi korban tes wawasan kebangsaan di KPK dengan teman-temannya yang lain, Yudi bergabung di tim pencegahan korupsi yang dibentuk oleh Kapolri Listio ya. Sekarang masih ada di sana. Kita berharap sih sebenarnya tim yang ditendang oleh satu skenario busuk ya, beberapa waktu lalu bisa kembali ke KPK. Tapi apakah akan bisa dilakukan? Itu juga menjadi pertanyaan berikutnya. Karena jika merujuk kepada hasil real count dan quick count Pilpres 2024, sepertinya kita akan punya presiden yang mungkin kita harus juga pertanyakan komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi. Nah, di selain Yudi juga ada Emerson Yunto. Kalau ini adalah komentator tetap di kanal Satu Visi Utama. Pokoknya yang isunya soal hukum itu ada Emerson Yunto. Apa kabar Yud, Son? Ya, baik Pak. Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah ya. Yud, terima kasih sudah mampir di kanal kita. Ini memang kanal untuk menyalurkan segala macam catatan kritis kita, ya, baik sebagai aktivis, sebagai punggawa anti korupsi gitu ya, ataupun sebagai kelompok yang ingin memperjuangkan demokrasi di Indonesia dengan berbagai macam cara. Saya ke Yudi dulu nih, karena ini bintang tamu kita hari ini. Yud, komentar Memang 78 pegawai KPK terbukti pungli, lalu hanya minta maaf. ya memang secara objektif kita harus mengakui bahwa mitigasi dari Dewas terkait dengan upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik kepada KPK itu rendah ya. Justru malah ketika Dewas dengan segala alasannya ya bahwa sudah berubah jadi ASN lah, kemudian Dewas tidak bisa masuk ke pemberhentian, hanya moral itu kan, hanya etik sehingga tidak bisa memberhentikan. Saya pikir itu adalah alasan yang dicari-cari ya. Karena sebelumnya Dewas bisa kok memecat pegawai, ada beberapa kasus lah ya yang sudah menjadi jurisprudensi harusnya gitu. Dan
saya pikir ya, memang prosesnya belum selesai ya, tapi ketika Dewas saja sudah menyatakan bahwa disanksi berat tetapi meminta maaf gitu ya, tentu ini akan menjadi pergunjingan di masyarakat, bahkan menjadi tertawaan di masyarakat. Dan saya melihat banyak sekali komen buruk lah kepada KPK, karena mau tidak mau Dewas adalah bagian dari KPK ya, karena dibentuk dalam undang-undang yang sama. Ingat loh, kalau misalnya Dewas masih mempunyai pemikiran bahwa mereka tidak bisa memecat pegawai KPK ketika sudah 100% beralih menjadi ASN. Kita tahu bahwa Dewas ini kan dibentuk oleh Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang KPK 30 tahun 2002 ya, di mana di situ ada Dewas dan kemudian ada peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Sehingga itu adalah bagian tidak terpisahkan. Ya, karena undang-undang KPK adalah lex spesialis. Sehingga seharusnya ya ada 2 hal yang perlu saya soroti. Pertama, eee, Dewas harusnya bisa memecat pegawai KPK, ya, karena lex spesialisnya KPK. Kemudian yang kedua, Dewas harusnya bisa memecat pimpinan KPK, bukan sekedar rekomendasi, ya, untuk mengundurkan diri untuk sanksi terberat. Tapi ya sudahlah, tentu saya sendiri tidak berharap ada Dewas yang sekarang, tetapi setidaknya kemarin ada sisi positif yang bisa kita ambil ya dari putusan Dewas bahwa membongkar semua yang selama ini belum diketahui oleh publik. Ya, bagaimana modusnya, berapa jumlahnya, siapa saja nama yang terlibat, ya. Dan kita tahu bahwa Dewas membagi menjadi 6 klaster, ya. Tadi Bang Alan sudah menjelaskan ada 90 gitu kan, eee, 78 dan 12 gitu kan. 12 itu, karena katanya perbuatannya sebelum ada Dewas gitu kan. Artinya hanya 12 orang yang sebelum ada Dewas. Artinya berlipat ganda gitu kan, jadi 78 artinya ketika revisi Undang-Undang KPK, revisi gitu kan. Nah, ini kan makin menambah keyakinan kita ya bahwa revisi Undang-Undang KPK melemahkan KPK. Nah, dari situ saya melihat jumlahnya kan ada berbagai macam kategori ya. Pertama ada yang kategorinya itu mendapatkan uang yang besar sampai 400 juta, 425 juta. Tapi ada juga yang menengah yang puluhan juta dan ada juga selama bertahun-tahun hanya 2 juta saja gitu ya. Kemudian yang kedua terkait juga dengan bagaimana tingkatannya. Ada yang kepala rutannya, ada yang pegawai rutannya gitu kan. Kemudian ada juga yang terkait dengan modus perbuatannya ya, bagaimana mereka itu mendapatkan uang karena pertama memasukkan barang yaitu handphone ya, ataupun makanan ataupun yang lainnya. Sebenarnya ini sangat berbahaya ya ketika misalnya handphone bisa masuk. Buat apa dia ditahan kalau bisa berkomunikasi dengan pihak luar ya, di luar haknya ya, karena tahanan pasti diberikan hak untuk dikunjungi, dibesuk, tapi kan nggak setiap hari, nggak setiap saat, ya kan, nggak sampai malam-malam dan sebagainya. Kalau ini kan dia bisa merancang, ya kan, sesuatu di luar untuk menghalangi penyidik. Nah, itu yang nggak dilihat oleh pegawai rutan ini. Yang penting dalam pikiran mereka adalah, tahu duit gitu kan, duit Cuan. aja. Kemudian, selanjutnya Bang, terkait bahwa ini adalah komplotan. Ini kan sangat berbahaya. Kita jangan berbicara mengenai maksimal uang yang mereka terima yang berhasil ditemukan yaitu 6 miliar. Itu nggak seujung kuku kalau korupsi triliunan gitu ya. Tetapi, ya ini ada di KPK, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hancurnya integritas KPK di rutan KPK setelah pimpinan. Artinya kepala busuk, ikan busuk dari kepala. Ya, dan yang paling penting adalah ini kalau saya membaca dari berbagai macam sumber, kan bukan karena adanya whistleblower dari pegawai rutan tersebut. Hancurlah sistem bagaimana saya ingat dulu Bang di KPK, kita sama pegawai itu harus saling melapor kalau ada pegawai yang aneh-aneh. Bahkan teman sendiri misalnya kalau misalnya kita
dinas, ya kan. Kok ada teman kita yang, loh dia kok keluar sendirian misalnya, ataupun ngapain gitu kan. Nah, itu kita harus lapor gitu. Kalau nggak lapor dua-duanya kena. Loh ini kan ketahuan karena ada kasus lain, yaitu pelecehan terhadap istri dari tersangka yang ditahan oleh pegawai rutan, muncullah semuanya. Ya kan, ketika ada laporan, dimintain uang, kemudian ternyata Dewas menemukan data dan sebagainya. Artinya bahwa, loh, semua yang ada di sana itu terlibat ya. Ya artinya buktinya ada yang terima 2 juta gitu kan, dan mungkin yang tidak terima pun harusnya dia tahu gitu kan. Ketika dia tidak melaporkan, ini kan sangat berbahaya. Kemudian yang paling menarik Bang, bahwa ketika pelakunya adalah komplotan, kalau 1, 2, 3 mungkin kita bilangnya oknum, tapi kalau 90 ini gerombolan gitu ya. Nah itu yang menarik, sistem artinya nggak akan berjalan. Kita tahu Abang, eee, divisi integritas kan bagaimana membangun sistem. Rusak itu Bang sistem kalau semua pelaku pemain. Kalau satu gampang, saya mencontohkan Bang, sebenarnya pegawai KPK tapi bukan malaikat, jelas gitu Ya. kan. Oleh karena itu ada sistem. Nah, sistem itu mampu untuk menjaring. Kita tahu bahwa untuk korupsi sendiri KPK sudah 2 kali ya, untuk penyidiknya kita tangkap, itu kan dia bermainnya sendiri, ya kan, personal. Karena dia tahu kalau bermain bareng-bareng ketahuan. Ya, kemudian ada juga yang menggelapkan juga ya pegawai, dulu gitu kan, tapi nanganin bukan KPK. Kemudian pejalan dinas fiktif yang kemarin, itu kan juga perorangan dia, nggak bersama-sama. Tapi kalau udah komplotan, sebagus apapun sistem, selesai sudah. Kita bayangkan Bang, bagaimana proses orang dari depan sampai ke tahanan, ya. Ketika ada yang memasukkan handphone, itu pura-pura nggak ngeliat semua, karena udah bagi kan gitu. Ya. Nah, masukkan apapun bisa berarti kan, Mbak? Ya, udah Benda keras juga bisa. Nah, terorganisir ya, ya. organisir betul Bang. Terakhir Bang, eee, ada 2 hal yang masih menjadi harapan kita ya. Pertama, terkait bahwa okelah Dewas akhirnya melempar ya ke inspektorat. Nah, ketika melempar inspektorat kan sebenarnya harusnya idealnya Bang, Dewas memecat, inspektorat tinggal mengeksekusi, gitu kan, khusus untuk KPK gitu kan. Artinya, sekarang inspektorat ya harus ya melakukan pemeriksaan lagi dan sebagainya, tapi saya pikir udah dapat dari Dewas lah. Jadi kalau misalnya inspektorat masih peduli dengan KPK, walaupun kan sekali lagi kan sebenarnya inspektorat itu kan levelnya sama kayak pegawai hutan itu, pegawai KPK gitu kan. Harus ya apa, tentu kan harusnya tadi saya katakan, harusnya Dewas sebagai dewan pengawas, tapi sudahlah. Kita berharap bahwa pemberhentian 90 orang ini harus dilakukan. Kenapa Bang? Karena jangan sampai ini menjadi kanker ya, jadi sel-sel buruk buat pegawai KPK yang lain. Kemudian jangan sampai mereka mengulangi lagi. Dan yang paling penting adalah ini kalau misalnya mereka sudah diberhentikan dari KPK, yang terjadi adalah pegawai KPK lain akan ngikutin gitu kan. Oh ternyata cuma minta maaf kok buka, ya kan akhirnya coba-coba. Ya. Ketahuannya sudah minta maaf paling, karena ada contoh, 400 juta aja minta maaf nggak dipecat, kan gitu. Apalagi gue cuma 5 juta, 6 juta, kan gitu nanti. Ya. Dan kemudian yang paling penting adalah supaya ketika mereka kalau misalnya nggak dipecat, masuk ke bagian lain. Coba bagian apa mereka mau taruh di KPK? Ya, bagian keuangan nanti begitu lagi. Hanya bagian bawa-bawa barang atau apa bisa jadi ditilep barangnya. Sama aja. Itu akan menjadi kekhawatiran. Dan yang paling takut kalau mengajarkan kepada pegawai yang lain yang istilahnya kita anggap masih bersih lah karena nggak ada apa-apa gitu ya. Kan seperti itu. Nah, jadi inspektorat harus cepatnya ya memberhentikan tidak dengan hormat gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau semua sudah diberhentikan dengan hormat, tentu ada pidananya. Tidak dengan hormat ya tentu untuk pidana juga harus dijalankan. Ingat loh Bang, kita aja pernah menangani KTT 200 juta, 300 juta gitu kan. Gitu. Oh, ini juga harus ditangani dan tentu saya paham bahwa ya tidak semuanya pidana lah, kan pembagiannya berbeda-beda lah. Tapi pecat jelas ya, walaupun hanya 2 juta pecat. Tapi kalau pidana, saya melihat ya, tentu kita paham optimum remedium ya. Artinya pidana itu tentu kita kalau 90 kan tentu kita pidanakan kepada pertama orang yang menjadi pelaku utama, otaknya ya. Kemudian orang yang menjadi operator. Kita tahu ada kode lurah gitu kan di situ gitu Oh, kan yang ada kemudian kode lurah juga ya? iya. Tapi bukan Pak Lurah ya? Gawat itu Bang. Ya kemudian
lurah ini mengorganisir lah bagaimana bertemu dengan tahanan, bagaimana uang, bagaimana berbagi-lah gitu kan. Kemudian yang ketiga besarannya. Ya tentu yang besarnya tinggi lah ya, mungkin di atas 100 juta dan sebagainya. Itu ya bisa dipidanakan. Jadi saya lihat pidana juga ada 2 klaster ya, klaster otak pelaku dan klaster operator lapangan atau lurah ini. Itu sih kalau yang lain ya saya pikir dipecat saja sudah sangat itu ya, apa namanya, dipecat tidak hormat gitu kan. Seperti itu. Ini aja mungkin dari 2 klaster ini mungkin ada 20-an orang mungkin ya, saya pikir, ya kan, yang dan ditangani oleh KPK. Kemudian, yang terakhir adalah uang 6 miliar ini, yang kurang lebih gitu ya, itu harus dikembalikan kepada negara. Artinya, ya baik mereka yang dipidanakan maupun tidak dipidanakan ya harus kembalikan, rampas aja semua gitu kan. Artinya bahwa kalau saya melihat bahwa sudah sangat rinci ya berapa yang didapatkan, artinya tentu ada beberapa juga yang sudah mengaku ya. Ya tentu ini kita hargai saja gitu ya sebagai sifat kooperatif gitu kan setelah kasus terbongkar. Kalau nggak Terbongkar. ada kasus terlibat nggak terbongkar ya tentu sudah sangat menikmati gitu kan atas uang-uang yang didapatkan. Padahal kita tahu bahwa sistem KPK sudah bagus, penggajian juga sudah bagus, tetapi kemudian ketika masih korup ini, maka yang terjadi adalah KPK tidak bisa menjadi role model dalam masalah korupsi dan juga masalah penegakan kasus korupsi. Saya pikir masyarakat sebenarnya ketika di KPK ada korupsi, ya nggak masalah, manusia juga gitu kan. Tetapi ketika hukumnya kemarin viral minta maaf gitu kan, sampai ke saya TikTok ada, ya kan Twitter ada, ya kan, ramai gitu kan. Itu benar-benar tidak bisa membuat Ya, apa namanya, rasa simpati masyarakat pada KPK, kepercayaan semakin naik. Karena saya kemarin membaca beberapa misalnya, oh mencontek aja di DO misalnya, atau sekali ya, mencuri uang perusahaan ada yang itu dipecat. Katanya, itu loh kok lebih tinggi ya standar etik di tempat lain Kang, gitu. Itulah yang ini kemudian, KPK sebagai trigger mekanisme harusnya mereka evaluasi dan mawas diri dan pimpinan sebagai pimpinan tertinggi di KPK yang harus walaupun tinggal harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini. Itu oke. untuk sesi pertama. Siap, siap, Yud. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat detail, komprehensif gitu ya, bahkan menyentuh aspek-aspek teknis pemeriksaan di Dewas ya. Ini khas dari seorang penyidik kan memang biasanya sangat detail gitu ya. Jadi hati-hati kalau dekat-dekat dengan Yudi Purnomo karena nanti bisa diperiksa. Saya ke Emerson dulu. Ya, Tadi ada catatan menarik dari Yudi terkait dengan peran utama dari KPK yang sepertinya akan jadi lebih sulit ditegakkan karena KPK sendiri merespon kejadian-kejadian yang dikategorikan sebagai korupsi ya, itu tidak punya posisi yang jelas, ya, tidak punya sikap yang tegas lah, ya, bagaimana mereka kemudian bisa mendeliver pesan ini kepada institusi yang lain yang tentu kalau dalam pengamatan secara umum ya korupsinya jauh lebih besar gitu ya. Nah ini gimana Son? Melihat situasi hari ini di KPK, apakah KPK masih cukup bisa reliable diandalkan gitu ya sebagai garda terdepan gitu dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Di era Jokowi fokusnya di pencegahan. Nah, apakah artinya kenapa mereka yang melakukan pungli itu tidak dihukum itu karena pendekatan pencegahan. Jadi cukup minta maaf karena berarti mekanisme pencegahan sudah berjalan atau mungkin kita sudah kena penyakit pelanggaran etik ndasmu gitu ya. Karena ini kan juga sudah ngetren gitu. Gimana Son? ya, yang pertama ini harus kita katakan yang memalukan ya. Memalukan karena tadi sudah disebut oleh Yudi, kalaupun oknum 1-2, ini kan rombongan. Apa namanya itu kita pernah kritik jumlah anggota DPRD yang tersandung dalam kasus korupsi, tapi maksimal yang bisa kita catat paling banyak 50. Ini yang kita lihat justru di atas 90-an gitu ya. Jadi KPK sekarang menurutku sudah bisa katakan terdegradasi ya. Jadi
tingkat moralitasnya mungkin menjadi banyak pertanyaan orang. Jadi KPK bukan lagi, institusi yang menjadi contoh, baik, sekarang jadi contoh buruk, gitu. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan oleh, atau hasil dari Dewas ini kan menunjukkan bahwa kayak semacam ada upaya-upaya, apa ya, pemakluman, upaya-upaya yang kita bilang, ya kalau, korupsi cukup minta maaf dianggap selesai, padahal harusnya ada proses, hukum lebih lanjut ya. Yang ini nggak terlalu kuat muncul di publik. Orang bilang enak betul, pegawai KPK sekarang, korupsi, nyuap itu cukup minta maaf dianggap selesai. Padahal kalau tadi Yudi bilang secara unsur pidana korupsi khususnya ini kena gitu ya, baik penerimanya maupun pemberi suapnya. Nah, di sisi yang lain KPK udah kelihatan jadi komisi pencegahan korupsi, bukan komisi pemberantasan korupsi karena, apa, ya lagi pendekatannya ya cukup dicegah. Kita nggak melihat ada misalnya mitigasinya, setelah ini apa gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya kita belum pernah lihat lagi misalnya ada permintaan maaf baik dari Dewas maupun pimpinan KPK terhadap kondisi, yang terjadi gitu ya. Apa, bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK itu yang juga harus dipikirkan karena dengan kejadian ini orang akan bilang di KPK yang super ketat, yang betul-betul katanya dianggap anti korupsi aja bisa bobol, bagaimana di lembaga yang lain. Nah, ini yang juga harus dicek. Nah, ini kemudian yang kedua, ini membuktikan bahwa revisi undang-undang KPK itu betul-betul melemahkan KPK. Jadi fungsi Dewan Pengawas juga menjadi pertanyaan, status PNS mereka juga, ya terbukti tidak menjaga integritas. Nah, ini yang kemudian, perlu cermati lagi begitu ya. Nah, publik bertanya-tanya kan tadi, Mas Yudi juga bilang, kalaupun juga tidak diproses, masa iya orang ini tetap dibiarkan bisa bekerja di KPK gitu. Padahal dia bisa jadi contoh buruk buat yang lain tuh. Wah, kalau ente, terbukti korupsi atau apa ya cukup minta maaf selesai. Nanti kita korupsi lagi begitu ya, jadi nggak ada takut-takutnya tuh, pelaku untuk misalnya berbuat yang serupa di kemudian hari. Jadi nggak ada efek jerah ya, karena mereka Ya. sendiri ini kan sudah membawa penyakit ya. Apakah Betul. permintaan maaf yang dilakukan itu dianggap sebagai tobatan nasuha, sehingga mereka kemudian diasumsikan tidak akan melakukan pelanggaran lagi ke depan. Gimana, Son? Ya, itu kan sebatas minta maaf. Kita sendiri belum tahu tuh, publik nggak banyak tahu siapa sih nama-namanya begitu ya. Artinya kalaupun dia masuk daftar blacklist tuh kan. Jadi kalaupun dia keluar dari KPK, dia nggak mungkin boleh bekerja di tempat yang lain karena dia punya cacat hukum, celah gitu ya, melakukan, tindakan yang tidak berintegritas. Jadi yang kita lihat kan hanya nama, jumlah ya, Mas Yudi ya, tolong dikoreksi kalau keliru. Jadi 90 nama itu siapa aja sih gitu, 90 nama itu siapa, itu nggak diumumkan. Jadi kalau Ada nama dan jumlah uangnya ada. ya, tapi, tidak banyak beredar Mas Yudi. Oh, ada ya. Ada di media itu nggak terlalu banyak, mensorot itu. Ya. Apakah dia juga pertanyaannya adalah, apakah dia pegawai KPK sejak awal, sebelum undang-undang KPK yang revisi atau undang-undang ini? Karena pemahaman kami secara integritas teman-teman KPK di zamannya Mas Yudi itu kan secara integritas jauh lebih kuat gitu ya, ketimbang mereka-mereka yang statusnya, kemudian beralih dari pegawai KPK menjadi ASN. Nah, ini yang menjadi concern kami, Pak. Yud, aku balik lagi ke dirimu. Ini kan beda banget ya kalau kita lihat bagaimana integrity sistem dan culture-nya gitu ya di KPK dari sejak awal sampai terakhir kemarin kasus pungli ya. Meskipun kita juga harus melihat bagaimana pimpinan KPK sebelumnya juga yang bermasalah, ada Firly Bahuri, kemudian juga ada Bu Lili dan lain-lain gitu ya, yang akhirnya juga harus tersingkir dari KPK karena faktor-faktor yang sebenarnya berhubungan dengan isu integritas gitu.
Kalau dulu di KPK, saya masih ingat betul kalau lagi pergi sama tim KPK itu, mereka itu dikasih air aqua atau air mineral saja itu kan juga nggak mau gitu ya, dari pihak lain. Dijemput juga nggak mau gitu ya, kemudian ditawari makan siang juga nggak mungkin bisa, nggak boleh gitu, karena itu bagian dari aturan-aturan main di Ya. KPK yang harus diikuti gitu. Nah, ini perubahan ini sejak kapan, Yud? Sampai kemudian KPK itu menempatkan diri sebagai organisasi yang ya sama dengan yang lain gitu, Ya, yang mana para pegawainya juga kalau betul. ada tamu disediain makanan, dijamu makanan, ya oke lah Ya, gitu ya. Bahkan sekarang kabarnya juga kalau diundang mengisi acara bisa dapat terima honor segala macam. Gimana Yud itu, Yud? ya, sebenarnya kan perubahan transformasi ini kan, eee, itu yang sangat disayangkan gitu Bang ya, bahwa ya ketika aturan kemudian berubah menjadi ASN gitu kan, tapi masih ada rasa cintanya KPK juga. Jadi gampang, ini mau KPK atau mau ASN murni gitu kan. Kalau mau KPK ya tadi, eee, strict, air minum nggak boleh dan lain sebagainya gitu. Kemudian kan ya ketika terjadi perubahan, ya perubahan dan lain sebagainya, ya saya pikir ya tadi saya katakan Bang ya bahwa KPK itu kan kekuatannya 3 Bang. Pertama, lembaganya yang dibentuk melalui undang-undang, kewenangannya, ya bentuk independensinya. Kemudian kedua, pimpinannya Bang, yang dipilih yang artinya presiden dan DPR loh siapa aja. Ya kan? Nggak ada cawe-cawe, bahasa sekarang gitu kan. Jadi 5 yang terpilih yang terbaik. Kemudian yang ketiga, pegawainya yang direkrut sendiri. Kemudian pegawainya ini juga ikut aturan KPK, seperti itu dan semuanya. Nah, mmm, kemudian dihancurkan, lembaganya dihancurkan melalui undang-undang. Kemudian yang kedua, pimpinannya dipilih yang kayak Pak Firly itu gitu kan, istilahnya dulu kita tolak gitu kan, tapi ternyata ya akhirnya kejadian kan, dia malah Malah tersangka jadi korupsi, ketua. malah mundur iya, malah jadi ketua gitu kan. Kemudian Bu Lili gitu kan, gitu, mengundurkan diri setelah, apa namanya, kena etik Mulai 2 kali gitu kan, ketika sidang yang kedua dia mundur gitu kan. Ya akhirnya kan pegawai nggak punya teladan, dulu kan pimpinan selalu jadi teladan pegawai. Yang ketiga ya tentu saja pegawainya, lembaganya sudah berantakan, pimpinannya sudah kocak-kacir gitu kan, karena etik ya pegawainya tinggal menunggu waktu Bang. Dan akhirnya benar kan, kayak tadi, saya umpamakan, 12 tidak bisa ditindak oleh Dewas, walaupun sebenarnya bisa aja kalau Dewas mau gitu kan, katanya KPK belum terbentuk. Ya artinya kan dari 12 dan 78, 90 gitu kan, berarti peningkatannya ada. Kayak tadi saya katakan Bang, saya tidak memungkiri walaupun sistem KPK yang bagus, ketika masa saya, sebenarnya kalau orang bilang, "Ini waktu masa Mas Yudi, memang saya pimpinan KPK apa masanya?" Gitu. Tapi nggak tahu calon orang-orang calon ya? mungkin udah Ya, Son, ya? Calon pimpinan KPK ya, Son, ya? artinya ketika pada masa saya Bang, kan ada 2 Bang, yang kena juga ya, rutan juga gitu. Langsung dikecap, yang pertama nerima 300.000 ketika menjaga tahanan di rumah sakit, ya kan nggak boleh ketemu keluarga dan sebagainya, dia malah nggak jaga kan, ketemu keluarga, untung ketahuan sama kalau nggak salah ombudsman ya, karena kantornya deket gitu kan, lapor akhirnya dipecat, 300.000 aja Bang dipecat Bang, bayangkan, iya kan? Kemudian yang kedua ada yang memasukkan kompor, karena ada tahanan yang ingin masuk dapat juga uang gitu kan, nggak banyak juga, artinya kan pecat gitu kan. Nah, sekarang harusnya kan sama, kan tadi saya katakan Bang, bahwa nggak semuanya itu memang di KPK tuh mau berjuang gitu kan, tapi saya katakan sebusuk apapun konspirasi mereka, Bang, ingat loh, ini kan sebenarnya konspirasi ini, komplotan ini kan bermainnya nanti Bang, semuanya terlibat Bang, 90 orang itu Bang, artinya mereka juga nggak menyangka ini ketahuan. Ya, mereka pasti yang nggak mau pun mungkin akan dipaksa terima duit gitu kan, "lu udah terima duit loh." Ya, kalau lu ngaku, lu ngaku juga. Ya artinya
sesempurna apapun mereka mencoba untuk seperti itu, akhirnya ketahuan juga, dan ketahuannya bukan karena ada whistleblower, ada kasus yang lain gitu kan. Mungkin 90 orang ini akan menyalahkan temennya gitu kan, gara-gara lu sih melecehkan tahanan, istri tahanan gitu kan, kena lah kita semua gitu kan, gitu. Jadi itu ya, tapi sekali lagi bahwa Bang, integritas itu kan dipelajari. Integritas itu sebenarnya udah dibawa. Ketika kita misalnya masuk KPK, sistem yang bagus, bagus. Tapi ketika masuk KPK, ya, kita dulu adalah orang yang brengsek. Mungkin kita hanya bertahan, artinya berenang kalau KPK kolam yang bersih ya, berenang, tapi kemudian kita akan keluar, gitu kan, nggak lama, gitu kan. Nah, sekarang kolamnya udah butuh banget. Pimpinannya nggak bisa teladan, kan katakan wah pimpinannya melanggar etik apalagi kita. Kita ingat loh, pelanggar etik pertama pimpinan kan melanggar terkait dengan Bauri yang naik helikopter ya. Ya. Ya artinya gaya hidup sederhana. Oke lah, maksudnya gaya hidup sederhana walaupun bisa dites lagi. Oke, tapi kan di situ kan mereka udah melihat oh pimpinannya seperti itu, dan ya bagaimana apalagi rutan itu kita tahu kan mereka itu kan tertutup lah sebenarnya Bang ya. Kami pun penyidik pun ya nggak bisa sembarangan masuk ke sana karena itu ruang mereka gitu. Nah, tadi dikatakan bagaimana perbaikannya? Ya perbaikannya ya harus orangnya. Kan saya katakan sistemnya udah bagus gitu kan. Tapi ketika orangnya brengsek, ya sesuai sistem itu diakalin oleh mereka Bang. Dan benar kata Abang bahwa pemberantasan korupsi ya tanpa pegawai KPK yang berintegritas itu bisa jadi cuan semua loh Bang. Kita lihat contoh si siapa namanya itu Robin, ya kan? Kurang lebih 12 M. Ya, kalau kita baca bayangin pemain tunggal. Dan dia bisa mainin kasus yang bukan kasus yang ditangani Bang. Kasus saya aja di itu sama dia Tanjung Balai gitu. Padahal dia bukan penyidiknya, dia nggak pernah komunikasi sama kita. Dia selalu dituitin. Ini mau Kelarin ya. itulah, bayangkan ya. Ya kemudian informasi di KPK rahasia. Kita lihat Lili Pintauli, bagaimana dia komunikasi sama si siapa namanya itu yang wali kota Tanjung Balai. Bekasnya ada di meja saya kan nggak boleh Bang. Aduh, kan dengan informasi sekecil itu kan orang bisa melakukan tindakan sebanyak apapun Bang. Ya. Yes. Misalnya OTT Bang. Wah, kalau misalnya ada yang bocorin, Pak Wali Kota ada OTT nih. Wah, langsung lah handphone gak ada komunikasinya, bocor gitu kan. Dia gak akan mau terima duit, tiarap dulu. Walaupun nanti akan terima juga karena duit gitu kan. Jadi setidaknya bahwa pertama value KPK harus lebih tinggi dari yang lain. Ya, yang kedua sifat permisif yang terjadi di KPK akan membuat pegawai KPK lainnya akan meniru. Ya, karena apa? Dapetin duit Bang. Ya kan semua orang butuh duit, gitu kan? Apalagi kalau integritas rendah, dia akan makin terkikis. Sehingga ketika misalnya kasus ini nggak tuntas dengan pidana dan hukuman pecat dengan tidak hormat ya Bang, jangan udah dipecat tapi dengan hormat. Jadi kalau itu nggak terjadi Bang, maka ya makin menjadi rusaknya krisis integritas yang ada di KPK. Jadi bukannya bagus misalnya menyalah Abang untuk bagus, malah menyalah aku untuk hal yang rusak seperti itu. Nah, ini poin terakhir ya yang ingin aku tanyakan, karena bagaimanapun KPK ini ada yang memandangnya masih harus dipertahankan ya. Ya. Kita sebut saja mazhabnya Ferry Amsari dan kawan-kawan gitu ya. Kalau ada tikus di lumbung jangan bakar lumbungnya. Ya. Kemudian harus dicari tikusnya. Nah, ini tikusnya ada 90 tapi tetap ada di lumbungnya gitu ya, karena hanya cukup dengan minta maaf. Atau kita ikut mazhabnya Zainal Arifin Muchtar, yang sejak ketika revisi Undang-Undang KPK itu bergulir dan terjadi, dia sudah sampai pada kesimpulan KPK sudah tidak perlu lagi ada alias dibubarkan. Nah, berkaitan dengan dua mazhab ini, apakah kita akan punya mazhab yang lain gitu ya? Nah, kalau makanya seperti apa? harusnya Mbak Bibip. Mbak Bibip. Biar Nah, ini juga kita bisa kaitkan dengan kira-kira andai kata, ini masih berandai-andai ya. Ya.
paslon 2 yang kemudian nanti dilantik sebagai Ya, presiden dan wakil presiden. Ini pertanyaan juga untuk Emerson ya, setelah ini. Apakah kita masih juga bisa berharap dari upaya-upaya penguatan KPK? Atau memang pada akhirnya kita harus merelakan dan mengatakan KPK adalah masa lalu, kita perlu bangun kembali berbagai macam strategi ya untuk mendesain ulang lembaga yang mungkin sejenis, namanya bukan KPK, bisa jadi yang lain, tapi kemudian punya semangat dan energi yang sama dengan KPK yang pernah ada sebelumnya. Ke Emerson dulu baru ke Yudi sebagai penutup. Silakan, Son. Ya, ini posisinya berharap-harap cemas ya. Jadi ini kan pendekatan yang dipakai oleh Prabowo misalnya memberantas korupsi ya hanya menaikkan gaji, penghasilan dan sebagainya, tapi membangun sistemnya seperti apa secara komprehensif itu nggak muncul ya. Nah, kekhawatiran kedua juga adalah ini kan akan sebentar lagi proses seleksi calon pimpinan KPK. Bagaimana untuk pengamanan bisnis mereka atau kekuasaan mereka pastinya berupaya mengendalikan pimpinan termasuk institusi KPK sendiri. Nah, kalau tadi bicara soal apakah harus dibubarkan ataupun upaya yang lain, saya lebih mendorong sebenarnya momentumnya rutan KPK, pas pungli KPK ini bagian dari revisi undang-undang KPK. Nah, jadi mengembalikan KPK sebagai institusi seperti sedia kala gitu ya, ketika ada Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, ini yang kalau dulu kan dengan keberadaan undang-undang ini intervensi kan bisa diminimalisir ya, walaupun memang di fase di mana seleksi capim di DPR itu sangat mungkin terjadi berget, tapi dengan instrumen yang kuat paling tidak sebenarnya KPK masih bisa diharapkan gitu buat pemberantasan korupsi ke depan. Jadi ini tergantung sebenarnya kebijakan anti korupsinya Prabowo Gibran, tapi di masyarakat sipil itu tuh sudah mulai mulai sebenarnya putus harapan lah ya, antara ini jangan-jangan bukan ide pembubaran yang disampaikan oleh sebaiknya bubar itu bukan jangan-jangan ditangkap oleh Prabowo Gibran dengan misalnya justru membubarkan KPK gitu kan. Jadi atau misalnya justru memangkas KPK yang dari Komisi Pemberantasan Korupsi jadi Komisi Pencegahan Korupsi. Jadi kalau ada korupsi bukan ditangkap tapi diingatkan, tolong jangan diulangi, cukup minta maaf. Itu jangan-jangan pendekatan itu yang kemudian diambil oleh pimpinan pemerintahan Prabowo Gibran di kemudian hari. Oke, kita kayaknya juga nggak perlu nunggu Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden ya, karena pimpinan KPK sendiri, Dewas sendiri kan juga sudah memandang para pegawai KPK itu sebagai anak-anak. Mereka melakukan pelanggaran serius ya sudahlah ini anak-anak kita minta mereka minta maaf gitu ya. Nah sayangnya apa yang tadi diharapkan oleh Emerson, di mana undang-undang KPK itu akan bisa balik ke periode sebelumnya ya. Dan bahkan jika perlu dan penting para pegawai KPK yang dipecat secara sewenang-wenang itu bisa kembali ke KPK untuk mengisi kembali spirit perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Itu kan masalahnya cuma ada di paslon 1 kemarin. Kalau kita lihat dari kampanye-kampanye dan janji-janji politik ya para paslon ini kan yang kelihatan sangat terang benderang menyebutkan revisi undang-undang KPK, pegawai KPK yang lama dikembalikan lagi, terutama yang TWK. Paslon 2 nggak ngomong sama sekali soal itu, paslon 3 juga ya ada malu-malunya lah ya. Penguatan KPK tapi seperti apa itu yang kita nggak tahu. Yud, gimana Yud? Nasib KPK Yud? Ya tentu kita sudah melihat ya kondisi KPK sekarang. Jadi pilihannya apakah akan menjadi lebih baik, apakah kemudian remis gitu kan kalau kita capek udah yang penting ketika nanti negara luar mengatakan apakah negara Anda punya komisi pemberantasan korupsi? Ada, ya kan? Apakah nanti
ketika ditanyakan angka koruptor, ya tapi ya kecil-kecil gitu kan, gitu. Apakah, apa namanya, indeks persepsi korupsi? Ya so-so aja gitu kan. Jadi jangan sampai yang celakanya kalau misalnya KPK dijadikan sebagai alat politik, itu kan berbahaya. Oleh karena itulah mungkin, ya saya paham bahwa kampanye mungkin sudah berlalu lah, tapi kan setidaknya kebijakan negara kalau minjem istilah harus tegak lurus gitu ya. Ini KPK kan ada, ingat bubarin KPK tentu mungkin akan disenangi oleh para koruptor gitu kan, wah KPK bubar. Tapi kita tahu bahwa pendirian KPK itu nggak mudah. Kita harus ada momentum reformasi. Kita harus momentum presiden pada saat itu memang lagi pro anti korupsi. Kita butuh DPR yang setuju tentang pemberantasan korupsi. Kita butuh masyarakat yang mendukung. Kita butuh NGO-NGO, pakar-pakar yang satu suara. Ya, waktu itu aja KPK berdiri berubah dari undang-undang yang idealnya, iya kan? Nah, apalagi sekarang kalau misalnya KPK bubar, siapa yang akan menginisiasi untuk bikin KPK yang baru? Kita akan ditinggalkan. Kita tahu bahwa praktek-praktek oligarki, pengusaha-pengusaha hitam gitu kan, yang mempengaruhi apa namanya, kebijakan-kebijakan itu ada dan kita beberapa kali kan menangkap, para pengusaha-pengusaha ini gitu ya. Jadi, menurut saya sekarang ya ketika KPK itu ada, maka kita berharap walaupun memang di undang-undang KPK adalah lembaga independen tapi bagian dari rumpun eksekutif, setidaknya ke depan ya, misalnya Pak Prabowo dan Gibran yang menjadi misalnya ya, karena quick count gitu ya, menjadi presiden wakil presiden, saya pikir jangan hanya kampanye mereka, tapi kampanye paslon yang 1, 2 juga harus diakomodir gitu kan, 1, 2, dan 3. Dan kemudian yang paling menarik adalah bahwa bagaimana pembangunan ataupun kebijakan mereka berjalan, ya ketika kemudian KPK lengah. Ya, pasti yang terjadi adalah korup menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, anggota DPR. Semua pikirannya adalah bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ini yang menurut saya harus dicegah oleh mereka dengan cara apa? Satu-satunya cara adalah harus ada kontrol yang kuat. Kontrol yang kuat dalam pemberantasan korupsi, ya karena ada di undang-undang dan memang kompetensinya yaitu adalah KPK. Bagaimana memperkuatnya? Ya, saya pesimis ya kalau ada revisi undang-undang KPK ya. Ya, tapi setidaknya pertama, apalagi ini masih masanya Pak Jokowi ya, ya bebaskan, baik itu pansel maupun DPR yang sekarang, partai-partai yang sekarang nih yang lagi terlibat konstelasi, pilpres maupun pileg dan sebagainya, bebaskanlah ya siapapun gitu kan yang berintegritas tanpa cacat ya. Kalau ada cacat, coret aja baik itu mau pansel maupun di DPR. Pilih yang bagus yang itu akan memperkuat KPK. Saya katakan bahwa ada maksimal. Kalau maksimalnya revisi undang-undang KPK, kembalikan 57 pegawai KPK, ya kan? Itu pilih-pilih itu maksimal lah. Tapi saya Tuntutan pikir maksimal gitu ya. seminimal mungkin iya itu maksimal, itu high gitu kan, yang tinggi. Tapi seminimal mungkin tadi ya, berani tidak untuk membalikan pegawai KPK yang 57 ini, ya. Kemudian yang kedua, mmm, pilih pimpinan KPK melalui pansel yang dipilih yang berintegritas, bahwa yang dipilih 10 orang terbaik. Sehingga nanti DPR ya, paling kan masih pada masanya Pak Jokowi ya, panselnya kalau mungkin 4 bulan lagi mungkin ya. Itu ya Pak Jokowi memilih pansel supaya nanti apa, pemerintahan, Prabowo Gibran gitu ya, itu punya KPK yang mengawasi pembangunan. Ingat loh, mereka KPK itu bukan untuk mengacak-acak pembangunan. Untuk, mencopot, menangkap mereka yang korup, gitu kan. Karena saya sering lihat orang salah sangka gitu kan, dikira menangkapi memperlambat, padahal enggak. Justru orang-orang itu yang korup sehingga pengadaan barang dan jasa baru setahun rusak, ya kan. Kemudian fiktif, kita lihat sebelumnya beberapa karya ya, perusahaan apa namanya, BUMN karya ternyata banyak yang fiktif. Yang fiktifnya sampai triliunan. Bayangkan, masa nggak kelihatan gedungnya gitu ya, masa nggak kelihatan kepalanya nggak kelihatan, jalannya kan gitu sampai triliunan. Jadi, seperti itu Bang, bahwa pertama KPK tetap ada, yang kedua, ya kan pimpinan KPK sekarang 5 tahun nih, dan di masanya Pak Jokowi ya untuk memilih pansel, dan saya pikir ketika Oktober dilantik, setidaknya sebelum Oktober
Pak Jokowi sudah menyelesaikan, ya karena memang, waktu di pansel itu, waktu apa namanya, perubahan 5 tahun itu kan diharapkan 1 periode pimpinan, yang itu nggak di masa yang, eee masa presiden nggak boleh 2 kali, artinya Pak Jokowi belum nih, karena ini masanya sebelumnya, yang sekarang. Artinya sekarang Pak Jokowi menuntaskan, pilih 5 pimpinan KPK yang terbaik, sehingga ketika terbaik, mereka bisa bikin kebijakan. Kalau misalnya tadi, mengembalikan 5 putus itu kayak remeh, tinggal mutasi saja gitu kan, itu internal lah. Tapi kita ngomongin kebijakan, ya. Kalau ada 5 orang yang terbaik, ya, kebijakan untuk mengawal, ya, pembangunan ataupun kebijakan, ya tentu itu akan langsung terbaik. Tapi celakanya kalau enggak 5 orang ini, apa namanya, kualitasnya, integritasnya rusak, ya maka yang kita tunggu adalah bagaimana indeks persepsi korupsi makin melorot, ya. Kemudian bagaimana para koruptor, ya, yang menyaru menjadi pejabat, ya, menjadi serigala yang akan merampok uang rakyat Indonesia. Seperti itu, Bang Akbar. Oke, Yudi Purnomo Harahap, terima kasih untuk catatannya. Sangat bermanfaat bagi sahabat integritas. Posisi pemberantasan korupsi memang sedang sulit-sulitnya, ya, karena masalah di KPK yang terus-menerus terjadi. KPK seakan-akan panen masalah, ya, terutama pasca revisi Undang-Undang KPK. KPK juga sepertinya bukan sebagai pemain inti dari perhelatan Pilpres 2024 yang semestinya mereka adalah pengawas utama gitu ya, terutama pada isu-isu yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, indikasi korupsi, pencucian uang dan lain-lain. Akan tetapi memang masih ada harapan, meskipun harapan itu juga harus didorong oleh berbagai pihak, terutama kita sebagai kelompok yang ingin agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, supaya agenda-agenda pembangunan tetap bisa berjalan sesuai dengan mimpi awalnya. Jangan sampai Indonesia emas di 2045 menjadi Indonesia cemas 2045 karena KPK dianggap tidak berguna lagi, tidak dianggap sebagai teman untuk mengawal, untuk mengawasi, akan tetapi dianggap sebagai musuh, sehingga akan dibiarkan seperti hari ini. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Apapun tantangannya, apapun hambatannya, sepertinya kita sebagai kelompok yang terus mendorong upaya pemberantasan korupsi akan terus menuntut supaya penguatan KPK dilakukan, agenda pemberantasan korupsi dibikin lebih serius, ya, dan strategi-strategi baru untuk mengeliminasi dan memitigasi korupsi juga bisa dilakukan dan dibuat secara lebih efektif. Demikian sahabat integritas, program Buka Kartu kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa follow akun medsosnya Bang Yudi Purnomo Harahap karena juga sudah cukup tenar, followernya juga banyak anak-anak muda gitu ya. Jadi silahkan di follow juga. Jangan lupa juga subscribe channel di Satu Visi Utama karena ini adalah tempat kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi analisis supaya ini bermanfaat bagi banyak orang. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.